Tes, apakah suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Bisa on cam nggak? Ini nggak ada yang on cam. Bapak mau lihat kesiapan pagi hari ini? Yang hadir kelas berapa aja? Absennya di anu ya? Di live chatnya ya. Kelas 11 ada berapa orang? Kelas 12 berapa orang? Ya, Pak. Ya, di live chat silakan isi daftar kehadirannya. Yang masuk kelas berapa aja? 11 ada berapa orang? Halo 11. Ini kok nggak ada yang on cam ya? Biar Bapak lihat kesiapan untuk pagi ini belajar. Ya, Pak. Tiara, Yesilia, Muhammad Madaniansyah. Malam Madan. Siti Nurjana. Nah, HP lu. Ya. Ini yang belum mengaktifkan kameranya tolong diaktifkan ya, supaya kami di sini bisa melihat kesiapan kalian. Saya Siti Nurjana, Aidil, Sylvia, Aira, Ahmad, Randy, Didia, Audia. Ini sudah siap semua kah untuk belajar? Oke. Jadi kita hari ini materi baru ya, yaitu tentang sebentar. Ini sebenarnya Ibu nih belum dan Bapak nih belum menyediakan PowerPoint-nya ya, tapi kita gambarannya aja dulu lah yang kita pelajari ya untuk pagi ini. Nah, hari ini kita masuk ke materi tentang biografi ya. Jelaskah suara Ibu? Jelas nggak suara Ibu nih? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak jelas tolong bilang ya. Tolong kasih tahu ke Ibu ya kalau tidak jelas. Ini sudah join semua kah? Ada berapa orang partisipannya nih? Baru 22. Baru 22 orang. Mana lagi yang lain ini? Nah, sekarang kita masuk ke materi memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Sebelumnya kalian pernah baca biografi apa belum? Tolong responnya ya. Belum. Tapi pernah tahu nggak biografi itu apa? Kira-kira pahlawan yang kalian sukai itu siapa? Kira-kira misalnya entah R.A. Kartini kah, ya, atau siapa? Tokoh-tokoh misalnya. Ini agak sedikit ini ya, bingung ya, karena biasanya kalau misalnya Zoom kan ada PowerPoint-nya supaya kalian bisa melihat materi yang akan disampaikan. Tapi karena berhubung kami belum membuat materinya, jadi kita santai aja dulu sambil mengingat-ingat aja lah tentang biografi. Dulu di SMP pernah belajar tentang biografi apa belum? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira kalau menurut kalian saja, berdasarkan
Bahasa dan kalimatnya kalian aja. Biografi itu apa? Singkat aja. Apa kira-kira? Jadi biografi itu dia berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Jadi biografi itu tidak boleh direkayasa ya, harus berdasarkan pengalaman, fakta, data orang yang akan kita jadikan apa? Kita angkat ceritanya. Misalnya contohnya seperti biografinya B.J. Habibie dan istri beliau. Ya, pernah nonton Tidak, Bu. Habibie Ainun? Belum pernah nonton? Belum. Nah, itu kan mereka membuat film itu kan tidak boleh merekayasa. Jadi berdasarkan biografi dari yang punya cerita. Jadi intinya biografi itu tidak boleh dibuat-buat ya, harus berdasarkan fakta. Nah, kalau misalnya nanti diberikan tugas oleh Bapak Ibu, guru di kelas, membuat sebuah biografi tokoh atau pahlawan, jadi kalian tidak boleh merekayasa ceritanya ya, jadi harus mencari referensi-referensi yang mendukung dari biografi tersebut. Nah, mungkin akan Ibu kembalikan lagi ke Pak Rahmadi, ya. Tolong tetap standby ya, diperhatikan ya. Kameranya juga tolong diaktifkan supaya kami bisa melihat kondisi kalian di sana ya. Oke. Gimana tadi? Sampai mana? Sampai biografi ya? Ada yang bisa mengulang apa itu biografi? Ada yang mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibu Trima tadi? Apa itu biografi? Jenny Rosita, Jenny baru masuk kah Jenny? Iya Pak, baru masuk. Oke, bentar Bapak tanya satu ya. Mah Daniansyah, apa itu tadi biografi Mah Dan? Madan? Halo Madan, Ya Pak, apa tadi pengertian dari biografi? gak tahu Pak. Nah, bukannya sudah dijelaskan sama Ibu Trima ya? Oke, Bapak tanya yang lain ya, yang bisa ya. Aira, apa itu tadi biografi Aira? Halo Aira? Aira? Ya, apa tadi pengertian dari biografi? Sesuai yang dijelaskan sama Ibu Trima tadi. Biografi. Ulun kan ngikuti dari awal Pak, baru masuk. Baru masuk. Oke, Bapak lihat yang yang tadi ya. Sekali lagi. Febri, coba Febri, jelaskan. Apa itu tadi biografi yang dijelaskan sama Ibu Trima tadi? Ayo. Enggak, ini pertanyaan Bapak ulang. Bapak bikin pertanyaan beda. Kalian mencatat nggak apa yang dijelaskan sama Ibu Trima? Ada yang catat? Oke, Bapak ulang ya. Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Bapak ulang. Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kehidupan orang lain yang ditulis kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya. Sekarang isinya, isi dari biografi
Yang pertama, memaparkan kehidupan seseorang berdasarkan fakta. Memaparkan. Memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta. Ya, terus data dan peristiwa kehidupan yang dialami oleh seseorang. Data berisikan data dan peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Udah. Yang ketiga, bahasa yang digunakan Bahasa yang digunakan. jelas, lugas, dan tidak bertele-tele. Sudah? Jadi itu adalah isi dari biografi biasanya. Terus adapun biasanya biografi itu nggak cuma sekedar biodatanya atau daftar namanya ya atau kelahirannya ataupun informasi lainnya. Biasanya intinya semua riwayat hidup seseorang. Contohnya ya, kalian semua yang ada di sini pasti punya biografi masing-masing. Dari kalian lahir sampai kalian saat ini. Usianya berapa? Rata-rata 15 sampai 16 tahun kan ya. Nah, mungkin pasti kalian punya biografi masing-masing, biografi sendiri-sendiri. Begitupun dengan orang tua kalian, ya, punya biografi sendiri-sendiri, punya kisah kehidupan masing-masing. Nah, itu bisa disebut dengan biografi. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, ulang Madan. Apa tadi pengertian dari biografi, Pak Dan? Keingat, Pak. Ya kan Bapak bilang sudah berkali-kali Madan dicatat, ya kan? Itu yang lain coba lihat. Febri, Bapak bacakan Febri. Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Ya, Madan ulang. Apa tadi Madan? Ini. Hmm. Kan udah Bapak bilang dicatat, kan? Ya, kalian udah nggak ada pegangan buku tuh di rumah, kan? Nggak ada pinjam ke perpustakaan. Oke, mungkin untuk Zoom yang pertama masih Bapak toleran ya, karena kita juga istilahnya ada dadakan-dadakan juga, belum ada persiapan, terus materi dari Bapak juga masih belum jelas. Bapak masih mengulik dari buku yang ada di perpustakaan ya. Jadi bisa mungkin kalau misalkan mau Zoom gini, kalau mau PJJ, kalian pinjam buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi misalkan hari Senin apa aja sih bukunya gitu. Pasti perpustakaan juga pasti minjamin dengan alasan kalian kan mau PJJ nih. Terus materi kalian nggak ada. Ya kalian pinjam aja buku di perpustakaan. Nantinya pastinya bapak atau ibu guru juga pakai buku yang di perpustakaan. Ya. Kalau bapak sama ibu Trima pastinya pakai buku yang di perpustakaan nih yang ditunjukin sama Bu Trima. Ya, gitu. Oke, bapak yang lain, Bapak Willy Rianto. Coba ulang Willy. Apa tadi biografi? Keringat, Pak. Nah, kok nggak ingat? Berarti nggak dicatat juga sama. Dicatat tapi lupa, Pak. Dikit, baru dikit. Catat. Apa tadi catatannya? Cuman geografi itu aja, Pak. Ya, apa biografi ya pengertian? Belum sampai semuanya, Pak. Baru dikit. Nah, Mulyani? Biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, betul ya. Jadi ingat ya, Willy sama Madan, ingat-ingat, catat. Ya. Bapak tadi sudah menjelaskan sudah sampai isinya. Biasanya yang paling sering kalian baca biografi siapa? Pernah ada yang baca biografi tentang pahlawan-pahlawan nggak? Biografi Buretti. Atau biografi Buretti? Jadi yang tahu biografi Buretti? Kita para Madi dan Butima yang bikin.
Ibu Reti itu. Katanya ada yang tahu biografi Ibu Reti nggak katanya? Jangan, jangan Bu. Buka malah kita, bro. Ada yang pernah baca biografi pahlawan nggak di sini? Audia Whitney pernah nggak? Kayak di Habibie, Soeharto. Yang familiar aja. Soekarno misalkan atau Soeharto. Yang paling sering pasti yang paling familiar banget tuh B.J. Habibie. Ada yang tahu pernah atau pernah baca biografi B.J. Habibie nggak? Hah? Belum pernah. Belum pernah. Kalau yang lain pernah nggak? Mulyani pernah Belum, nggak Pak. baca biografi B.J. Habibie Mulyani? Cuman tahu sekilas ya Pak. Tahu sekilas. Inggih. Kayaknya pernah baca lah ya. Jadi ya harusnya untuk kaum muda kayak kita ini, kita harus tahu tuh bagaimana biografi-biografi pahlawan-pahlawan negara kita. Ya, terutama yang nama-nama besar lah setidaknya. Kalau kita nggak bisa baca semuanya, setidaknya nama-nama besar. Kalau yang di pendidikan kan ada Bapak Ki Hajar Dewantara, terus Bapak B.J. Habibie, ya, Soekarno, Soeharto. Walaupun kita nggak hafal atau ingat, setidaknya kita pernah baca, kita pernah tahu di literasi kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di Bapak B.J. Habibie, bagaimana mulai beliau lahir misalkan, sampai beliau menuntut ilmu di Jerman, sampai beliau menjadi presiden kedua RI, ya, kedua ya, ketiga, salah Bapak, salah. Oh, bisa keroyokan dulu nih. Kan mau nyapa Pak? Coba kan. Ini Bapak kembalikan ke ini ya, Bapak serahkan ke Bu Widya ya, biar Bu Widya menyapa anak-anak kelasnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana keadaannya? Sehat lah nak semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini kita ya kembali melaksanakan pembelajaran PJJ lagi. Ini tadi sudah disampaikan materi ya secara singkat mengenai teks biografi oleh Pak Ramadi ya. Bu. Ada disampaikan, kira-kira menurut kalian mengenai teks biografi, ada yang tahu nggak apa sih biografi itu? Menurut kalian, menurut pendapat kalian apa biografi? Identitas seseorang. Selain identitas, apa lagi kira-kira? Ada lagi kah berpendapat yang lain selain identitas? Tadi ada disampaikan kan? Background kehidupan pahlawan, contohnya Contohnya siapa? kayak Soekarno-Hatta atau Ya, yang petinggi-petinggi sejarah yang bersejarah. yang bersejarah ya, karena biografi itu kan merupakan cerita hidup ya, cerita hidup seseorang. Apa sih yang diceritakan di dalam sebuah teks biografi biasanya apa? Apa biasanya yang diceritakan di dalam sebuah teks biografi? Ya, apa yang diceritakan di dalam sebuah teks biografi? Yang diceritakan yaitu perjalanan hidup seseorang. Ya, perjalanan hidup seseorang biasanya di dalam sebuah teks biografi itu kan menceritakan mengenai perjalanan hidup seseorang ya. Dari dia lahir bahkan sampai dia meninggal, biasanya menceritakan baik itu berupa pengalaman, kemudian mengenai perjalanan hidupnya. Mungkin bahkan dia biasanya menceritakan
tentang kehidupan asal-usulnya seseorang, kemudian prestasi-prestasi yang pernah dia raih selama dia hidup ya, itu artinya biografi. Mengenai pengertian biografi bisa dipahami lah kira-kira. Apa? Bisa dipahami lah nak, apa pengertian dari teks biografi. Bisa dipahami? Gimana yang lainnya bisa dipahami? Mana ini tidak ada respon? Masih stay kah? Halo. Masih, Bu. Oh ya. Ini 10.5 Ahmad Randy ya. 10.5 ya. 10.6 ada nggak di sini 10.6? 10.1 ada? Ada. Oh ya, 10.2? Ada, Bu. Oh ya. 10.3? Ada, Bu. 10.4? Ada, Bu. Enggak, Bu. Oh iya. Tetap diikuti aja ya proses pembelajaran kita meskipun dari rumah tetap semangat ya. Mengenai teks biografi, pengertiannya tadi bisa dipahami ya? Bisa, Bahwa Bu. biografi itu menceritakan mengenai pengalaman hidup seseorang dari dia hidup bahkan sampai dia meninggal. Ya, mengenai sejarahnya. Oh. Contoh apa? Oh, ini mereka melihat nggak? Iya, melihat. Coba tanya, ada terlihat ya? Ada kelihatan nggak di sini contoh dari teks biografi dari Ki Hajar Dewantara? Bisa, Bu. Bisa di zoom. Ada, Oh. Bu. Ada kebaca? Ada yang Terbaca, Bu. Oh ya, ini adalah salah satu contoh ya. Contoh biografi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak, kalian bisa cari deh di Google contoh-contoh dari teks biografi ya. Iya, Bu. Bu. Semua akan baca. Tapi lebih didik ya. Suruh baca kan? Iya, baca. Kelihatan. Mana? Iya. Ahmad Randy, bisa tolong dibacakan dulu paragraf pertama mengenai teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Bisa, Bu. Yang lainnya tolong disimak ya. Bu. Ya, silakan Ki dibaca. Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional pendidikan. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau sendiri lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya 1889. Ya. Hari kelahirannya kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GPH Surjaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ya, terima kasih. Bagaimana yang lainnya sudah ikut menyimak apa yang dibacakan temannya? Sudah, Bu. Ya, itu tadi adalah contoh ya dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Tanggal berapa Ki Hajar Dewantara lahir? 2 Mei. Ya. 2 Mei. Tahun berapa? 1889. Di kota? Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, Yogyakarta ya. Oke, ini adalah secara singkat aja ya mengenai biodata dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingin ditanyakan kah mengenai teks biografi?
Apa ada yang ingin ditanyakan? Mana gambarnya? Oh. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya penjelasan mengenai teks biografinya? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum saya dan Bapak akhiri pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks biografi? Ada Bu. Sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oh ya. Apa? Ada yang ingin disampaikan lagi, Kakak? Ada yang ingin disampaikan lagi, Kakak? Ini ada sedikit apa ya? Penjelasan lagi dari para Madi ya. Inilah Ibu serahkan ke para Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke Bapak ya. Mungkin ini udah di akhir waktu pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Sekali lagi Bapak ingatkan, karena gini kitanya sifatnya Zoom, ya satu minggu Zoom, satu minggu tidak Zoom gitu kan. Jadi kan kalian kan terbatas nih dapat materinya. Nah, kalau bisa, misalkan minggu ini kan kalian Zoom, minggu depan enggak. Nah, minggu depannya lagi, minggu ketiga kita Zoom. Nah, sebelum kalian Zoom, kalau bisa pinjam buku di perpustakaan. Terus, persiapkan diri sebelum belajar. Dicatat ya, setiap materi yang disampaikan atau yang ditampilkan. Terus pastikan disiapkan di depan itu udah alat tulisnya udah siap. Jangan kayak tadi ya, Bapak tanyakan berkali-kali, udah diulang-ulang, tetap nggak bisa jawab karena nggak ada catatannya, ya kan? Ya, mungkin ini pertama kita Zoom setelah sekian lama kita nggak Zoom, ya Bapak maafkan. Tapi ke depan kalau kayak gini lagi, Bapak tutup harus bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Karena yang Bapak tanyakan pasti udah Bapak jelaskan juga, ya. Oke, sampai sini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jaga kesehatan, ya. Pun. Sambil perhatikan meeting ID dengan passwordnya. Oh iya, itu setiap pembelajaran pasti beda-beda meeting ID sama sama kodenya ya. Untuk bahasa Indonesia sendiri. Nanti sejarah ada sendiri. Coba kalian lihat itu kalau untuk kelas Bapak 10.3 sudah Bapak share kodenya, sudah Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Siap ya. Nah, itu aja. Selamat pagi ya. Pagi, Pak.